Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430 untuk mendapatkan jawaban dari perspektif mesianik. Shalom Pak Ben. Shalom Ibu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani seder Pesak. Dalam bahasa Ibrani seder dieja sameh, dalet, resh, dibaca seder, artinya tata cara, liturgi. Pesach dieja pei, sameh, het, dibaca pesach. Lengkapnya seder Pesach, artinya tata cara jamuan Pesach. Lukas 22 ayat 7-8. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, Hamatsot, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah, Hapesak. Lalu Yesua menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Pesak bagi kita supaya kita makan." Lukas 22 ayat 14-15. Ketika tiba saatnya, Yesua duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Dalam The Leeds Gospel, Injil berbahasa Ibrani, Lukas 22 ayat 7 dibaca, "Vayavo yom hamasot asyer yesafah bo ha-pesach." Tibalah hari Hamatsot, yaitu Pesah itu akan disembelih. Istilah Hamatsot atau Hari Raya Roti Tak Beragi, Hari Raya Pesah, saat orang menyembelih domba, merupakan suatu yang asing bagi pembaca Injil abad 21. Bila pembaca cukup rajin, maka ia akan sedikit terbantu oleh kamus di belakang Alkitab, LAI atau ILT. Namun umumnya belum jelas, karena tidak pernah didengar dalam khotbah. Mengapa tidak pernah didengar dalam khotbah? Karena Hari Raya Roti Tak Beragi dan Pesah dianggap bagian dari Perjanjian Lama, sementara yang perlu dikhotbahkan adalah Perjanjian Baru. Di sini kita melihat bahwa walaupun Injil tersedia dalam bahasa Indonesia, persepsi yang dipakai untuk membaca Injil tidak memungkinkan para pembaca Alkitab abad 21 memahaminya secara lengkap. Banyak bagian Injil hanya dapat dipahami jika seseorang memahami Torah dan tanah yang disebut Perjanjian Lama. Istilah Perjanjian Lama sesungguhnya diciptakan oleh Marcion dari Sinop, Turki. Marcion dengan pengajaran dualistik kemudian dinyatakan sebagai bidat dan dikucilkan pada tahun 144 Masehi. Namun istilah yang dibuatnya sudah terlanjur dipakai bahkan sampai sekarang. Di abad pertama, saat Yesua hidup di bumi dengan bait suci masih tegak berdiri, dipastikan Torah diberlakukan secara penuh. Semua perintah tentang korban diberlakukan secara lengkap karena syaratnya dapat dipenuhi, yaitu korban harus disembelih di gerbang bait suci. Ayat-ayat yang menyatakan situasi hari raya dalam masyarakat Yahudi yang dicatat dalam Injil umumnya hilang dari pemahaman orang Kristen modern. Padahal ayat-ayat ini yang membentuk konteks seluruh pasal yang berbicara tentang jamuan malam Pesak terakhir yang dilakukan oleh Yesua dan murid-muridnya. Dengan kehilangan konteks hari raya Yahudi Alkitabiah, Kristen bangsa-bangsa kemudian memasukkan tafsirnya sendiri dengan pemahaman yang berbeda. Konteks jamuan terakhir Yesua jelas merupakan bagian dari hari raya Roti Tak Beragi yang dalam bahasa Ibrani disebut Hag Hamatsot.
Untuk memahami ini, kita perlu melihat kembali 5 kitab pertama dalam Alkitab yang merupakan fondasi bagi kitab-kitab lainnya, yaitu Torah yang diilhamkan kepada Mose. Dalam Keluaran 12 ayat 5, Elohim memerintahkan agar setiap keluarga menyembelih anak domba jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun pada tanggal 14 Nisan pada waktu senja. Ini disebut anak domba Pesach yang disembelih pada hari raya Pesach pertama di Mesir. Darahnya dilaburkan di ambang pintu rumah orang yang mau taat. Kemudian petang harinya sesudah matahari terbenam, tanggal 14 Nisan berganti menjadi 15 Nisan. Daging anak domba yang sudah dipanggang dimakan bersama dengan roti tidak beragi atau matzah beserta sayur pahit atau maror. Keluaran 12 ayat 8. Inilah jamuan Pesach yang disebut juga Seder Pesach. Seder berarti tata cara atau liturgi. Kemudian selama 6 hari berikutnya orang Israel memakan roti tak beragi setiap hari sehingga keseluruhannya menjadi 7 hari. Perayaan inilah yang disebut Hamatzot, hari raya roti tak beragi. Perintah Torah ini dijalankan ribuan tahun dalam masyarakat Yahudi membentuk budaya bangsa. Budaya Israel dibangun atas perintah Tuhan. Ini contoh yang jitu untuk menunjukkan bahwa kita tak dapat memahami Injil sepenuhnya tanpa memahami Torah. Dalam kesinambungan Torah dan Injil, posisi Injil ditulis untuk menjelaskan pelaksanaan Torah dalam masa Bait Suci II dan sama sekali bukan untuk menggantikannya. Karenanya Injil tidak dapat dipahami secara penuh tanpa memperhatikan aspek budaya Yahudi. Metode pembelajaran Alkitab harus memasukkan budaya dan sejarah Yahudi agar menghasilkan kesimpulan yang tepat. Dari konteksnya, jelas jamuan terakhir Yeshua HaMashiach tidak dapat dilepaskan dari jamuan Seder Pesach Yahudi. Jamuan Pesach ini diperintahkan Adonai untuk dilakukan setiap tahun oleh umat Israel sebagai peringatan akan pembebasan dari perbudakan di Mesir. Dibesarkan dalam keluarga yang taat, Yeshua sudah mengikuti jamuan Pesach sejak masa kanak-kanaknya. Jamuan Pesach terakhir sebelum ia disalibkan adalah jamuan ke-34 yang diikutinya setiap tahun. Istilah jamuan terakhir Pesach Yeshua ditulis oleh Rasul Rav Shaul sebagai jamuan pada malam ia diserahkan dalam 1 Korintus 11 ayat 23-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yakni bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, demikian juga ia mengambil cawan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah malam ia diserahkan itu adalah malam menjelang ia disalibkan? Benar, ia disalibkan pada hari raya Pesach Yahudi tanggal 14 Nisan. Jadi ia makan Pesach pada malam sebelumnya, yang menurut perhitungan kalender Ibrani sudah termasuk atau tetap termasuk tanggal 14 Nisan juga. Tanggal 14 Nisan adalah hari raya Pesach Yahudi sesuai Torah. Jadi jamuan terakhir Yeshua tidak dapat tidak terkait dengan hari raya Pesach Yahudi saat orang mengorbankan anak domba Pesach di Bait Suci. Jamuan Pesach ini dipahami dengan sangat baik oleh orang Yahudi ribuan tahun sejak zaman Mose. Tetapi bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, jamuan ini menjadi tanda tanya besar karena dalam Injil maupun surat para rasul tata cara jamuan tidak dijelaskan secara rinci. Penekanannya hanya pada yang ditulis atau hanya yang mau ditekankan saja yang ditulis. Injil Lukas mencatat 2 cawan anggur. Ketiga Injil lainnya hanya mencatat 1 roti dan 1 cawan anggur.
Karena itu bangsa-bangsa non-Yahudi yang tak paham budaya Yahudi menyangka jamuan terakhir itu hanya terdiri dari satu roti dan satu anggur. Anggapan seperti ini muncul juga pada benak seorang pelukis Italia bernama Leonardo da Vinci. Gambaran tentang jamuan terakhir Yesua bisa dilihat dalam lukisan Da Vinci yang melukiskan Yesua duduk di kursi di sekeliling meja bersama 12 muridnya. Ada roti putih mengembang karena ragi dan cawan-cawan anggur. Pertanyaannya adalah, apakah lukisan ini akurat? Sama sekali tidak akurat. Bahkan orang Yahudi menyatakan ini sebagai tidak kosher, tidak bersih. Semua peserta duduk tegak di kursi yang seharusnya duduk bersandar pada bantalan. Cawan anggur untuk satu teguk saja. Orang Yahudi meminumnya 4 kali. Roti yang dimakan pada jamuan Pesak hanyalah matzah, roti tanpa ragi yang pipih dan tidak mengembang, serta berlubang dan bergaris, bukan roti biasa yang beragi seperti yang dilukiskan oleh Leonardo. Ada juga pinggan yang berisi seperti lauk yang menurut Profesor John Variano dari Holyoke College pada tahun 2008 itu adalah belut, ale, bukan ikan. Jadi lukisan ini tidak alkitabiah. Wah, jauh sekali dari peristiwa yang sesungguhnya. Kemudian apa makna tampilan roti tak beragi dalam Pesah Yahudi seperti itu? Tampilan roti matzah seperti itu melambangkan penderitaan. Pertama, penderitaan umat Israel di Mesir, dicambuk sehingga berbilur. Kedua, secara profetik, matzah merujuk pada tubuh Mesias Yesua yang berlubang karena dipaku dan berbilur karena dicambuk. Perjamuan Pesah dalam budaya Ibrani terkesan maknanya lebih akurat dan mendalam serta lebih alkitabiah. Dengan mengikuti tata cara saat Yesua dan murid-muridnya menyelenggarakan jamuan seder Pesah sesuai budaya Yahudi abad pertama, kita akan lebih paham semua simbolisme yang mendorong iman akan makna pengorbanan Mesias. Di manakah Yesua dan murid-muridnya makan jamuan Pesak mereka? Ini menarik dan ini juga yang ditanyakan oleh murid-murid Yesua kepada rabi mereka. Dalam Lukas 22 ayat 7-13 kita membaca bahwa Yesua menyuruh Petrus dan Yohanes untuk menyiapkan jamuan Pesak di kota Yerusalem. Ia menyuruh mereka menemui seorang laki-laki yang membawa bejana air, mengikutinya sampai memasuki rumahnya. Ketika dikatakan Rabi Yesua akan makan Pesak bersama murid-muridnya, ia menunjukkan ruang besar yang sudah lengkap. Ruangan ini disebut upper room, ruang atas yang terletak di satu bangunan di Gunung Sion, di kawasan Armenia, dekat gerbang Sion yang biasa dikunjungi oleh para wisatawan ke Yerusalem. Di bawahnya terdapat makam David, Raja Israel, ini makam tradisional. Para arkeolog mengatakan lokasi tersebut masuk dalam kawasan kaum Eseni, sebuah mazhab Yudaisme abad pertama. Ada kemungkinan ruangan ini disewakan bagi yang memerlukan saat itu. Kapan Yesua makan jamuan Pesah terakhir bersama para muridnya? Jamuan Pesak terakhir dicatat oleh 4 Injil. Kalau kita membaca Injil sinopsis, Matius, Markus, Lukas, kita mendapat kesan bahwa jamuan terakhir Yesua merupakan jamuan Pesak. Namun Injil Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa Yesua disalibkan pada hari persiapan Pesak Yahudi yang merujuk pada saat makan daging anak domba. Yohanes 19 ayat 14. Jadi jika hari penyaliban Yesua saja merupakan hari persiapan Pesak, ini berarti jamuan terakhir Yesua mendahului jamuan Pesak Yahudi yang menurut Torah jatuh pada tanggal 15 Nisan. Torah menegaskan bahwa anak domba Pesak harus disembelih tanggal 14 Nisan. Karenanya Yesua yang dikiaskan sebagai anak domba Pesak oleh Rav Shaul Paulus 1 Korintus 5 ayat 8 menderita dan mati disalib pada tanggal 14 Nisan pada saat yang sama dengan ribuan anak domba Pesak yang disembelih pada jam 3 sore.
Yesua menyerahkan rohnya juga pada jam 3 sore, Lukas 23 ayat 44. Ini berarti Yesua harus makan Pesak pada malam hari sebelumnya, tetap pada tanggal 14 Nisan juga, karena pergantian tanggal dalam kalender Ibrani terjadi pada petang hari saat matahari terbenam pada hari sebelumnya. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah jamuan terakhir Yesua merupakan jamuan Pesak ataukah jamuan lainnya? Ada beberapa opsi jawaban, tetapi Yesua jelas memaksudkan jamuan Pesak seperti yang dikatakannya sendiri. Aku rindu makan Pesak bersama-sama kamu sebelum aku menderita. Lukas 22 ayat 15. Opsi pertama, opsi jamuan seder Pesak di kalangan Farisi. Yesua melakukan teaching seder atau tata cara pengajaran dengan dua alasan. Pertama, Yesua harus makan Pesak sebelum ia disalibkan karena ia tidak mungkin melakukan jamuan Pesak bersamaan dengan orang Yahudi pada umumnya sesudah ia disalibkan. Kedua, Yesua sudah mengantisipasi keadaan tanpa bait suci karena akan dihancurkan seperti yang sudah dinubuatkannya. Matius 24 ayat 2. Dengan demikian, Yesua memberi contoh bagaimana melakukan jamuan Pesak tanpa daging domba Pesak bila bait suci tidak ada lagi. Bila direnungkan, ini merupakan hikmat luar biasa Mesias Yesua dalam perannya sebagai nabi. Sekarang opsi kedua, opsi jamuan seder Pesak di kalangan Eseni. Ini didukung kajian bahwa rumah yang dipakai untuk jamuan Pesak terakhir itu adalah di kawasan Eseni. Mazhab Eseni memakai kalender solar matahari. Dalam penanggalan Eseni, Pesak 14 Nisan selalu jatuh pada hari Selasa, sehingga cenderung mendahului Pesak Parisi. Varian ini membuka kemungkinan bagi Yesua untuk melakukan jamuan seder Pesak lebih dahulu sebelum ia disalibkan. Opsi ini menunjukkan bahwa Yesua juga dihargai sebagai rabi oleh mazhab Eseni walaupun ia bukan bagian dari mazhab Eseni. Pesak di kalangan Eseni juga mempunyai keistimewaan lain. Jamuan Pesak di kalangan Eseni tidak memakai daging anak domba. Ini disebabkan karena mazhab Eseni tidak mengakui imamat di bait suci yang dianggap korup. Dari kedua opsi tersebut, jamuan Pesak terakhir Yesua dilakukan tanpa memakai daging anak domba Pesak. Namun ia tetap memakai matzah, roti tak beragi, seperti yang dipakai oleh orang Israel sesuai perintah Adonai Elohim. Demikian juga rempah pahit maror yang diperintahkan dalam Torah. Apakah jamuan seder Pesak di Yerusalem memakai daging anak domba? Tanpa bait suci tidak mungkin memakai daging anak domba pada jamuan seder Pesak di Yerusalem sekalipun. Mengapa demikian? Karena Elohim memerintahkan korban hewan disembelih hanya di bait suci, sehingga tanpa bait suci tidak mungkin ada penyembelihan anak domba Pesak. Ini alasan yang tepat. Jadi bukan karena Yesua sudah disalib lalu korban anak domba Pesak ditiadakan. Dengan demikian, jamuan seder Pesak abad 21 tanpa daging anak domba adalah sama dengan jamuan Pesak terakhir Yesua yang tidak memakai daging anak domba. Apa saja unsur pokok dalam jamuan Pesak yang dilakukan orang Yahudi masa kini? Pertama, matzah, roti tak beragi. Dalam jamuan Pesak terakhir, Yesua memegang roti tak beragi dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Lukas 22 ayat 19. Matzah adalah roti yang dibuat tanpa ragi, tanpa yis. Bentuknya berlubang dan berbilur, ada stripes-nya. Ini menunjukkan bentuk tubuh Yesua akan menjadi seperti matzah yang berlubang dan berbilur. Hal ini pun dilihat oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya ketika ia bernubuat, "Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Yesaya 53 ayat 5. Nubuat ini menjadi jelas bila kita melihat bentuk matzah, roti tak beragi asli yang dipakai dalam jamuan Pesak Yahudi.
Pengertian ini tidak akan muncul bila roti perjamuan diganti dengan wafer atau roti tawar seperti yang dilakukan di lingkungan Kristen bangsa-bangsa. Kedua, anggur atau hagefen. Anggur tidak disebutkan secara harfiah sebagai unsur jamuan Pesak dalam Keluaran 12. Namun tidak mungkin ada jamuan tanpa minuman. Anggur adalah minuman biasa di Israel. Dalam jamuan Pesak, anggur diminum lebih dahulu seperti yang tertulis dalam Injil Lukas 22 ayat 17. Injil umumnya tidak mencatat proses jamuan secara kronologis. Dalam jamuan seder Pesak, anggur diminum 4 kali sesuai dengan 4 tahap penebusan Israel yang tertulis dalam Keluaran 6 ayat 6 dan 7 yang ditandai dengan janji aku akan. Keempat cawan anggur diberi nama sesuai tahapan penebusan, yaitu cawan penyucian, cawan pembebasan, cawan penebusan, dan cawan pujian. Ketika Yesua mengangkat cawan ketiga, yaitu cawan penebusan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lukas 22 ayat 20. Yesua membawa perjanjian baru. Tapi perjanjian baru yang manakah? Ini adalah pemenuhan nubuat Nabi Yeremia. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru, Brit Hakadasyah, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yeremia 31 ayat 31. Jelas, Brit Hakadasyah, perjanjian baru, dibuat dengan kaum Yehuda dan Israel dan bukan dengan gereja bangsa-bangsa. Dan perjanjian baru yang dimaksud oleh Nabi Yeremia adalah Torah yang ditulis di hati dan bukan di batu. Namun isinya tetap sama karena tak ada Torah lain selain Torah Mose. Dengan membawa Brit Hakadasyah, perjanjian baru, Yesua menghendaki umatnya memahami pengajaran Torah dan melaksanakannya oleh dorongan hati yang mengasihi dan bukan karena terpaksa atau peragaan luar semata. Ketiga, sayur pahit atau maror. Pemakaian maror sesungguhnya untuk mengingatkan anak-anak Israel dari segala zaman akan penderitaan bangsa Israel dalam masa perbudakan di Mesir. Kehidupan di dunia ini diwarnai dengan penindasan, penderitaan, dan air mata. Ini dilambangkan dengan maror. Umat Tuhan perlu dilengkapi dengan pengertian ini agar bila penderitaan datang, mereka tetap dapat menyikapinya dengan benar dan terukur. Dalam jamuan tradisional seder Pesak yang berlaku sampai sekarang, terdapat satu episode untuk memakan matzah, roti tak beragi, bersama maror, akar pahit, setelah dicelupkan lebih dulu ke campuran madu yang disebut haroset. Ini menunjukkan bahwa walaupun dalam kehidupan ada penderitaan yang pahit, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi manis. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, dan ia akan makan dengan aku. Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Ia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Markus 14 ayat 18-20. Kata-kata ini tak dapat dipahami dalam tatanan ekaristi modern. Sesungguhnya ini merujuk pada Yudas yang mencelupkan roti matzah dan maror ke dalam pinggan madu haroset yang juga dilakukan Yesua. Jelas jamuan seder Pesak otentik memberi pencerahan kepada kita murid-murid Yesua abad 21 untuk memahami Injil. Jamuan Pesak terakhir Yesua merupakan nubuat akan penderitaan yang akan dialaminya dalam tubuhnya yang berlubang dan berbilur seperti bentuk matzah, roti tidak beragi. Jamuan Pesak terakhir Yesua juga menjadi aba-aba dimulainya masa perjanjian baru yang dibuat dengan kaum Yehuda dan Israel dan diperluas kepada bangsa-bangsa. Karenanya gereja bangsa-bangsa juga menerima perintah untuk melakukan jamuan terakhir Yesua HaMashiach. Perayaan Pesak dengan jamuan seder Pesak Ibrani tahunan sebagai peringatan akan Mesias Yesua merupakan jamuan historis yang lengkap dengan makna yang mendalam untuk mengembalikan Yesua kembali ke dalam konteks historis budaya bangsa Yehudi yang dihidupinya. Dan ini akan terus berlanjut sampai Sang Mesias datang kembali. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Mesianik Gereja Kehilat Mesianik Indonesia akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe dan share channel Kehilat Mesianik
untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Siaran Tekiah dapat didengar ulang pada YouTube kanal Kehilat Mesianik _Tekiah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Jamuan Seder Pesak Ibrani tahunan sebagai peringatan akan Mesias Yesua merupakan jamuan historis yang lengkap dengan makna yang mendalam untuk mengembalikan Yesua kembali ke dalam konteks historis budaya bangsa Yehudi yang dihidupinya. Dan ini akan terus berlanjut sampai Sang Mesias datang kembali. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia mengadakan jamuan Seder Pesak Mesianik sesuai tata cara jamuan Seder Pesak terakhir Yesua HaMasiah pada tanggal 15 Nisan Ibrani kemarin petang. Memang dalam tahun 2024 ini, jarak perayaan Paskah bangsa-bangsa berdasarkan kalender matahari Gregorian lebih awal sekitar 1 bulan sebelum perayaan Pesak Ibrani tanggal 15 Nisan. Sesudah narasi ini, kita akan mendengar lagu Pesak Ibrani Seha Elohim, anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Yesua yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Kita berhutang namun tidak membayar. Sebaliknya dia membayar hutang yang tidak dibuatnya. Terpujilah namanya. Baruch Hashem. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Hak Pesak Sameach. Behold the Lamb of God, who has borne the sin of the world. Have mercy upon us, Redeemer and Lord, Son of God, our Messiah. Seha Elohim, Hanoseh Chatat Haolam, Rachem na aleinu, Adon vegoel, Ben Elohim chanenu, Rachem na aleinu, Adon vegoel, Ben Elohim chanenu. Yeshua, Yeshua, anu mishtachavim lefanecha. Yeshua, Yeshua, anu mishtachavim lefanecha. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and of Judah. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Yeshua, Yeshua, anu mishtachavim
Yeshua.